Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk yang RTL. Hasil kemarin saya kegiatan magang, kemudian upskilling dan reskilling di BMTI di Cimahi selama 20 hari. Saya melakukan kegiatan ini dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 20 Oktober, jadi sekitar 20 hari itu 17 hari efektif. Nah di sini kemarin saya masuknya ke 3D generalis gitu ya. Kebetulan kalau di kami kebanyakannya hanya desain grafis gitu ya, ataupun fotografi dan videografi. Kemudian kenapa sih harus ngambil 3D generalis gitu ya buat anak DKV gitu ya? Sebetulnya harusnya ada di animasi kalau 3D generalis itu. Tapi kenapa saya membutuhkan di DKV? Mungkin nantinya bisa sambil berjalan melihat hasil tempat ataupun hasil upskilling saya di sana. Oke, di sini untuk sasarannya untuk tindak lanjutnya untuk kepala sekolah, kemudian teman sejawat dan juga untuk siswa SMK Parahyangan, baik semua jurusan sih gitu ya, bisa dilakukan di 3D generalis. Oke, di sini manfaatnya yaitu berkontribusi gitu ya, peningkatan kompetensi guru gitu ya. Alhamdulillah saya semenjak di sana menjadi tahu bagaimana sih pembuatan film-film animasi, kemudian bagaimana sih membuat desain 3D itu. Orang bilang kadang wah dia susah, tapi kalau ketemu sama Iqbal ataupun Pak Fadli memang agak sulit, tapi merindukan ya Pak Iqbal. Ketika kita udah bikin desain whiteboard misalkan, saya masih bisa nih bikin lagi proyektor. Udah jadi proyektor mungkin udah kemarin sih udah beberapa nyusun, tapi belum lengkap Bu yang tadi Ibu sampaikan. Di sini ada penyusunan laporan gitu ya, untuk memberikan informasi tentang pelatihannya, kemudian melaksanakan diseminasi sekarang kepada siswa. Kemarin udah ambil video juga sebagian. Kemudian kalau untuk yang ke guru mungkin sekarang gitu ya, mengimbas materi. Nah kemudian yang pengen disampaikan ke guru mungkin di sana kalau materi ya sama saja gitu ya. Kalau materi mungkin dikecantikan juga sama materinya seperti itu. Tapi yang diharapkan itu karena basicnya saya tuh atau upskilling lah gitu ya, memberikan ilmu baru yang tadinya tidak tahu ataupun nol gitu ya. Kalau memang bisa diterapkan ke siswanya itu jadi lebih sabar gitu ya ketika masuk ke 3D generalis. Saya berseharian lihat komputer aja gitu terus gitu ya, sampai ini siapa tahu nanti bisa diterapkan di kecantikan. Kadang anak udah bener yang tadi Ibu bilang, ada juga yang kinestetik yang baru juga diam sedikit udah arah gitu, anaknya udah mau keluar, udah main-main, udah jalan-jalan gitu. Tapi ketika di sana di gurunya mengajarkan nggak selalu harus belajar tuh tentang mereka bisa nggak sabar untuk menghadapi, apalagi ketika udah lanjut ke project itu kan udah ada waktu ya, jangka waktu sebulan harus selesai. Kalau ketika tidak selesai mungkin itu bisa jadi penalti buat mereka ataupun orangnya gitu ya. Nah itu bisa jadi lebih sabar lagi untuk menggambar. Kemudian dalam tingkah laku juga kadang kan kalau kecapean ataupun ini anak udah duduknya sampai ke duduk di kursi gitu ya, sila di kursi ataupun joget-joget gitu ya. Nah itu bisa melatih, mungkin itu yang bisa diterapkan di mapel-mapel lain gitu ya, untuk melatih siswa jadi tidak mudah tantrum lah gitu ya, jadi bisa lebih baik lagi. Kemudian next, oke. Nah ini ada. Oke, nah udah dari sana. Kemudian untuk 3D generalis yang saya lakukan di sana gitu ya, langsung sesudah ada uji kom tadi Ibu sebutkan, ada uji kom untuk yang 3D generalis. Udah dari situ kemudian saya ditempatkan di tempat magang selama 1 minggu gitu ya. Dan alhamdulillah meskipun kecil-kecil, dan juga kata orangnya sih, orang dari animasi itu biasanya ketika pelatihan di sana ataupun masuk ke sana minimalnya trainingnya itu 3 bulan baru bisa diajak ke project. Kalau di tempat magang di PT Ayeuna Studio di Cimahi gitu ya, itu rata-rata trainingnya 3 bulan, udah training 3 bulan, udah tahu, kemudian itu boleh masuk ke project. Nah tapi alhamdulillah mungkin dari bantuan dari BMTI Cimahi, alhamdulillah bisa diajak ke project meskipun hanya bikin aset saja gitu ya. Itu bisa sambil melihat desain asetnya. Di sini untuk tujuan magangnya mungkin ada dibekali
membekali peserta untuk meningkatkan pengalaman dan pengetahuan keterampilan secara profesional, kemudian sehingga dapat diterapkan di sekolah untuk bertugas. Oke, manfaatnya di sini untuk yang 3D itu menggunakan aplikasi Blender serta memahami modeling, UV gitu ya, kemudian dan shading. Kemudian membangun jaringan profesional, mungkin nanti animasi dan juga DKV-nya bisa diajak ke sana. Katanya ibu kemarin udah bilang sebelum anak PKL di sana kita jalan-jalan dulu ke sana, kata anak ini kata ibu KS. Kelas 2 sekarang. Ya, kelas 2 insya Allah mau. Iya, mungkin kita ke sana lihat dulu industrinya seperti apa. Jadi mungkin itu udah jadi manfaat magang, yaitu membangun jaringan profesional yang berharga dengan perusahaan. Jadi alhamdulillah bisa magang dulu di sana dan juga nanti setelah itulah anak ke sana melihat industrinya. Biar si animasi ataupun DKP-nya mau diajak kemana nih gitu ya, dia bisa melihat. Oke, saya untuk magangnya itu di PT Ayana Studio Mandiri Cinema, tempatnya di Cimahi gitu ya. Di sini udah alhamdulillah kalau yang Ayana Studio itu sering ataupun udah luncur filmnya di Net TV, yaitu Super Nelly. Mungkin udah beberapa orang ada yang pernah lihat Super Nelly. Super Nelly. Ya, Super Nelly gitu ya. Di Net tahu mungkin di YouTube ada sekarang gitu ya. Itu kerjasama Ayana Studio dengan Unicom gitu membuat film itu. Jadi udah project. Jadi ya seperti Upin lah gitu, dia udah pasok terus ke Net TV untuk film animasi. Oke, ini untuk tempatnya. Oke, next. Nah, di sini untuk yang ini untuk yang job description untuk nanti Pak Iqbal juga bisa diarahkan ke anak animasi dan DKV. Ada motion grapher di sana membutuhkan skill ini. Kemudian menjadi konsep artis, gitu ya, pembuatan karakter. Kemudian tim kreatif dan story. Kemudian 3D artis, kebanyakannya di sana animasi. Jadi tolong diperkuat di 3D artis biasanya, gitu ya. Oke, di sini. Di sana itu yaitu pelayanan ataupun pembuatan film gitu, 3D animasi, kemudian 3D aset gitu ya, kemudian 2 dimensi juga, dan juga untuk lembaga pendidikan dan metaverse di sana untuk pembuatan. Iya, sama untuk keluarga. Oke, jadi ini next, ini kegiatan sih. Oke. Nah, mungkin ini untuk yang sertifikat ya, alhamdulillah dari BMT juga udah punya sertifikat. Alhamdulillah hasilnya memuaskan. Oke, ini. Dengan cerita yang aduh mumet lah. Main di animasi mumet gitu ya, alhamdulillah dengan segala daya dan upaya. Oke, kemudian ini dari sertifikat Metadigi Teknopark Cimahi, alhamdulillah sertifikatnya juga penambahan untuk 3D generalis. Oke, next. Sama masih Metadigi. Oke. Kalau yang ini dari PT Ayana Studio gitu ya. Oke, next. Nah, kalau ini kegiatan sih, gitu ya, hanya 5 detik 1 hari. 5 detik 1 hari. Karena ketika gerak dari sini ini geraknya sama gitu. Dari iya, kedip mata udah terpikirkan biasanya kalau mau pukul gini, berarti ininya harus refleksnya harus seperti apa. Jadi makanya 5 detik sehari. Cangkap gitu bisa. Iya. Kan butuh energi. Oh, jadi ayo pukul itu gini. Oh, lepas ya. Ya, biar rame. Oke. Oke, nah mungkin ini ada karakter Super Nelly-nya gitu ya, yang film-filmnya nenek-nenek ini nih, nenek-nenek Super Nelly ini. Oke, next, boleh ke atas. Ayo ke bawah. Nah mungkin ini saya masih, karena mungkin waktu yang sedikit lah gitu ya, waktu yang sedikit hanya 2 minggu, makanya hanya belajar membuat aset, dan saya membuat tempat di kampus ini yang di ruang di bawah. Saya buat 3D-nya gitu ya, ini ruang kelasnya. Ini satu-satu sebetulnya. Ini ruang kelas DKV yang di bawah. Awalnya kita nanya Pak Edo, Mas Pak Edo mana coba ya? Jalan yuk. Sekarang gambar sketsanya kan bukan jelek lagi, buruk ya. Orang manual kan, kalau Pak Iqbal masih agak beli gitu kan. Buka orang manual kan Pak Edo. Nah pas dia cip ningali hasilnya, kita foto dong atau ini ya kayak foto kan, kayak foto kelas kita kan, real ternyata bukan. Nah mungkin ini juga nanti diterapin juga ke anak-anak DKV yang dimana kemarin udah nyobain. Ini tuh bikin asetnya satu-satu ya, nantinya bisa dibagi sih ke siswa. Makanya di tempat Ayana Studio juga itu orangnya banyak gitu, nyampe ke 15 orang tuh satu project, bisa 1 orang cuma bikin
ininya saja gitu ya. Nanti bisa digabungin semua jadi kelas gitu ya. Karena nanti mau dilengkapi juga sama, mau bikin siapa yang bikin kursinya, siapa yang bikin bangkunya, siapa yang bikin jamnya. Ini mesti jam segini, alhamdulillah seharian Pak. Ada belum mahir mah gitu ya. Saya bikin ini seharian. Semuanya juga punya masing-masing. Jadi yang harus kumpulin teh ya ini udah satu gitu ya, isometrik dari ruang kelas. Ini seperti. Nah, kemudian juga ini buat yang ini seharian bikin kelapa 2 hari itu beres-beres ini. Tapi alhamdulillah udah di ACC. Kenapa? Soalnya bagaimana ini biar seperti mirip aslinya, itu yang susah. Kalau cuma jadi doang sih cepat gitu ya, cuma tarik-tarik doang. Tapi ini biar seperti belikan 10.000. Oke, gitu. Nah ini bikinnya ini 2 hari, aduh itu mau letutan laptop, alhamdulillah saja. Tapi alhamdulillah ini dimasukin ke project gitu ya. Jadi kalau misalnya ada TV kita film. nah mungkin ini yang diharapkan nantinya saya untuk yang di DKP, karena kan mungkin banyak produk ya untuk pembuatan desain grafis untuk yang di DKP. Nah ini bisa jadi referensi ketika mereka membuat kemasan juga bisa di 3 dimensikan gitu ya. Jadi ketika lihat produk tuh udah kayak lihat mock up gini loh hasilnya gitu. Bisa dilihat dari atas, dari bawah, mungkin itu bisa dijadikan referensi saya untuk menempatkan di DKP gitu. Berarti nanti masuk ke komputer grafis ya? Iya, masuk ke fotografi atau iya, ataupun dari desain publikasi ya. Nah ini jadi bisa ditempatkan ketika membuat produk, udah langsung melihat. Coba pengen lihat dari bawah, dari atas, dari dalam itu bisa dilihat. Itu mungkin yang bisa saya masukkan dari pembelajaran 3D generalis ini untuk di DKP. Ini. Nah ini kan bisa jadi. Jadi bukan dari foto produk ya, Pak? Iya, bukan dari foto produk gitu. Jadi nggak usah bikin produknya dulu, tapi kita bikin ini aja. Udah lihat oh seperti ini. Gitu. Kemudian lighting juga kan bisa dimainkan di 3D generalis mau warna apa, kemudian backgroundnya mau apa bisa disesuaikan. Oke, sudah selesai mungkin. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Siapa tahu tahun depan gitu ya ada yang magang juga nyobain lah gitu ya, nyobain di peningkatan kompetensinya juga gitu ya. Oke, sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kalau di acara briefing sama klien itu biasanya tadi benar apa yang dijelasin sama Pak Edo itu semua udah 3D Bu. Karena biasanya orang-orang dekor, orang-orang yang foto studio, videografi itu ya tadi hasilnya kan yang pengen yang memuaskan si klien gitu. Nah kayaknya sih alangkah baiknya bisa nggak misalkan anak-anak di KP atau animasi diarahkan itu lebih ke spesifikasi yang suasana pasar gitu. Contoh kan kalau di dekorasi kayak aplikasi apa namanya tadi? Ada pakai SketchUp. Ya SketchUp. Jadi pas dijelasin ke si kliennya itu tata letak dekorasi, foto booth itu kayak ada kamera yang mengarahkan ke sana gitu. Ya maksudnya oh iya. Mantap. Ya mudah-mudahan kan di kita apalagi sudah Bapak udah upskilling gitu ya. Mudah-mudahan bisa ditularkan ke anak-anak di KP sama animasi. Mungkin itu aja sih atau menurut Bu. Ya jadi mungkin harapannya Pak Edo supaya project real ya mungkin ya. Salah satunya kan kalau sekarang kan project real kita itu kan kaos, terus ini mungkin yang terbaru. Nah yang terbaru ini bisa nggak bisa masuk salah satunya project real itu nantinya ke wedding organizer, diantaranya layout vendor-vendor seperti itu. Nanti mungkin bisa dimasukkan ke dalam project real kita. Karena kan marketnya udah ada, soalnya gitu Pak Maman, kita mah harus deal. Kalau project real mah kudu jadi duit gitu, harus jadi cuan, harus bernilai. Payung mah kira-kira kalau misalnya dibikin. Kalau di Panasya ini sebelumnya yang main di dekorasi itu sih orang-orang yang kompeten di bidang itu. Oke, berarti aku ya. Bahwa jelasin tuh nggak paperless Bu. Berarti sudah pasti laku tuh Pak Edo, berarti sudah ada pasarnya sehingga kalau
Kalau sudah ada pasarnya, baru kita garap menjadi project real. Nanti mungkin selanjutnya kita tinjau industri dan selanjutnya harga dan yang lain sebagainya supaya bisa masuk juga ke salah satu produk Teva kita nantinya, gitu ya. Karena marketnya udah ada para WO yang ada di Cianjur. Ya, mungkin dicukupkan karena waktu sudah pukul 5 ya. Baiklah, dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Kegiatan workshop rencana tindak lanjut peningkatan kompetensi kepala sekolah, guru yang selaras dengan dunia kerja ditutup. Lalu ucapan terima kasih kepada Ibu Anita yang luar biasa hari ini, Ibu ya. Boleh aplaus dong buat Bu Anita. Sangat ditunggu kembali Ibu di SMK Senar Parahyangan. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa menyempatkan waktu untuk kembali menjadi inspirator untuk kami semua. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.